Halo, what's up guys? Kembali lagi di channel Kudulunga. Oke, sekarang kita lagi mau jelasin bagaimana sih caranya teman-teman untuk mengganti password di salah satu ISP di Indonesia, yaitu IndiHome. Langsung aja check it out. Oke, dengan adanya work from home dan belajar dari rumah, pasti banyak dari teman-teman yang membutuhkan internet dari rumah. Banyak teman-teman juga yang akhirnya pasang internet di rumah. Nah, gimana nih pada saat teman-teman yang internetnya di rumah, ternyata banyak password yang diketahui oleh tetangga-tetangga teman-teman, atau teman-temannya kalian sudah tahu passwordnya WiFi internet di rumah kalian. Pasti kebingungan kan? Kenapa internet di rumah saya kok lemot? Apakah banyak yang pakai? Nah, itu adalah salah satu penyebab internetnya teman-teman menjadi lemot. Banyak yang pakai di satu modem tersebut. Oke. Sekarang, salah satu case di atas pasti teman-teman pernah mengalaminya. Nah, sekarang saya akan memberikan solusi tutorial bagaimana sih cara mengganti password yang digunakan oleh IndiHome ONT-nya atau modemnya. Nah, kali ini saya ingin melakukan sharing. Salah satunya adalah ISP di Indonesia yang terbesar, yaitu adalah IndiHome. Ada 3 merek modem atau ONT yang digunakan oleh IndiHome. Yang pertama adalah ZTE, yang kedua adalah Huawei, yang ketiga adalah Nokia atau Alcatel atau ALU yang biasanya disebut. Nah, ada 2 cara nih teman-teman untuk mengganti password. Yang pertama adalah menggunakan dari WiFi yang terhubung ke device-nya teman-teman, contohnya ke HP-nya teman-teman, atau ke WiFi di laptopnya teman-teman. Itu bisa banget. Yang kedua, caranya adalah dengan menghubungkan kabelan ke PC atau ke laptopnya teman-teman. Langsung aja kita mempraktekkan ya, dan mencoba bagaimana sih langkah-langkah untuk mengganti password dari masing-masing merek. Kita langsung ke tutorialnya ya. Saya akan nampilin gimana sih gambar-gambarnya dari masing-masing ONT tersebut. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah ONT jenis atau merek ZTE. Langsung aja kita lihat ya. Oke, untuk saat ini kita akan melakukan tutorial untuk modem bermerek ZTE. Nah, kita langsung saja ketik dari kode IP dari merek ZTE, yaitu 192.168.11. Langsung enter saja. Oke. Merek atau jenis ONT ZTE yang saya pakai adalah F609. Jadi, berapapun kode atau jenis dari merek ZTE kalian, itu cara settingnya sama. Yang penting adalah step by step-nya itu sama semua untuk merek ZTE. Kita langsung saja ya, kita masuk. Secara default, username dan password dari merek ZTE itu adalah user untuk username-nya, dan password-nya adalah user. Itu secara default. Langsung teman-teman enter saja. Nah, sebelum itu teman-teman, untuk kode yang tadi itu bisa teman-teman ganti. Caranya bagaimana? Klik administration, lalu klik user management, langsung bisa mengganti passwordnya di sini. Jadi misalnya ini old passwordnya apa? Misalnya user tadi, new passwordnya juga diganti. Misalnya ABCD, bawahnya juga ABCD. Tapi di sini dijelaskan harus 8 karakter. Nah,
kebiasaan dari teman-teman atau orang biasanya umumnya itu tidak mengganti password ini. Nah, nanti jika ini tidak diganti, beresiko apabila ada teman atau misalnya tamu datang, mereka bisa usil karena untuk masuk ke modem ini itu hampir sama semua. Jadi teman-teman harus mengganti untuk memprivasi dari modem-modem teman-teman. Nah, ini untuk informasi saja. Kita kembali lagi. Oke, bagaimana cara untuk mengganti password tersebut? Yang pertama adalah kita masuk ke network. Setelah kita masuk ke network, kita masuk ke WLAN, lalu kita klik SSID. Nah, teman-teman pastikan untuk SSID yang teman-teman pakai namanya apa. Misalnya namanya seperti yang saya pakai adalah namanya Denny Lamsi. Nah, berarti betul pakai SSID 1. Nah, ini teman-teman harus cari. Biasanya secara umum yang 2, 3, 4 ini tidak diaktifkan. Yang diaktifkan adalah yang pertama. Oke, itu yang pertama, harus dipastikan SSID-nya yang keberapa dan namanya betul atau tidak. Jika ini sudah betul semua dan dipastikan SSID tersebut yang pengen teman-teman ganti, langsung masuk ke security. Nah, di security ini pilihlah tadi sesuai SSID-nya. Kalau saya tadi itu memakai SSID 1, maka saya akan memilih SSID 1. Lalu WPA Press ini adalah passwordnya. Langsung saja diganti, misalnya saya memilih untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contohnya seperti itu. Untuk memastikan teman-teman centang sebelah karakter ini, untuk memastikan bahwa teman-teman tidak tipu. Setelah itu, jika sudah yakin untuk memiliki password yang SSID 1 itu adalah ini, langsung diklik submit. Nah, ini akan mereset dari ONT teman-teman sehingga passwordnya akan terganti. Jangan lupa pada saat nanti pengen login harus dilupa jaringan terlebih dahulu sehingga teman-teman dapat masuk ke Wi-Fi-nya teman-teman dengan memasukkan password yang baru. Seperti itu. Oke, berikut untuk cara mengganti password untuk merek ZTE. Apabila ada pertanyaan bisa dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih. Yang kedua, sekarang adalah merek Huawei. Langsung aja kita lihat ya. Oke, selanjutnya kita akan ke merek dari ONT Huawei. Jenis dari merek Huawei yang saya gunakan adalah HG8245H5. Tentunya sama seperti merek dari ONT ZTE, merek apapun yang menggunakan merek Huawei, caranya untuk mengganti passwordnya hampir sama. Oke, sebelumnya kita harus masuk ke halaman dari modem tersebut. Kalau untuk modem Huawei, kita masuknya adalah 192.168.100.1. Langsung di enter, teman-teman akan masuk ke web ini. Web dari ONT-nya. Langsung masukkan username dan password. Secara umum, itu teman-teman untuk username dan passwordnya dapat dilihat di balik modemnya teman-teman. Kalau yang di Huawei ini, itu username-nya adalah admin, A-nya besar, passwordnya adalah admin tapi A-nya kecil. Langsung di enter aja, teman-teman langsung masuk ke halaman pertamanya. Nah, karena UNT ini saya gunakan untuk mempraktekkan, jadi tidak saya masukkan ke internet. Jadi ini hanya untuk panduan mengganti password. Caranya bagaimana? Seperti yang saya jelaskan di ONT ZTE,
teman-teman juga harus untuk menjaga kewaspadaan dan privasinya. Yang dibuat untuk login username dan passwordnya itu alangkah lebih baiknya diganti dengan cara masuk ke sistem manajemen, lalu masuk ke account management. Nah, username yang tadi adalah admin. Teman-teman bisa memasukkan password lamanya di sini, lalu mengisikan password yang baru di kedua kolom ini. Jadi ini masuk yang pengen baru, terus ini diulangi. Langsung saja klik apply. Tolong ini dicatat. Jangan sampai lupa, karena kalau sampai lupa teman-teman tidak bisa masuk ke settingan ini lagi dan harus reset yang benar-benar di reset dari nol lagi menggunakan tombol reset yang ada di ONT atau di modem. Oke, jadi jagalah privasi teman-teman. Langsung saja kita ke bagaimana cara mengganti password dari modem teman-teman. Pertama-tama teman-teman masuk ke bagian dari WLAN, langsung masuk ke basic, WLAN basic. Nah, di sini teman-teman harus memilih yang aktif itu SSID-nya ada berapa. Karena di sini saya hanya aktif satu SSID, berarti yang saya pakai adalah ini. Oke, SSID-nya benar ini. Cara mengganti passwordnya adalah di WPA preset key. Jadi teman-teman tinggal delete ini, isi password dengan 8 karakter. Jadi bisa diisi huruf dan angka tentunya. Misalnya saya ABCD. Oke. Untuk mengecek apakah benar atau tidak, teman-teman silahkan uncentang ini. Oh, ternyata dicek lagi apakah benar. Oh, ternyata benar. Oke, langsung diklik apply. Nah, di sini teman-teman ONT-nya akan terreset otomatis dan akan terputus koneksinya dari device teman-teman. Langsung saja nanti login-nya, teman-teman harus klik di lupa password. Kalau misalnya di PC, biasanya ada tulisan forget. Nah, diklik saja forget-nya, nanti silahkan memasukkan password yang baru. Seperti itu. Oke. Sekian mungkin untuk tutorial mengganti password di ONT Huawei. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, untuk saat ini, karena ketersediaan dari modem Alu atau Nokia itu tidak ada di saya, maka saya akan melakukan review hanya 2 jenis saja, yaitu ZTE dan Huawei. Bagaimana? Mudah kan? Jadi, yang saya jelaskan di atas adalah tutorial-tutorial untuk mengganti password dari 2 modem, yaitu Huawei dan ZTE. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman Wi-Fi-nya bisa terjaga privasinya, itu yang pasti. Thank you, jangan lupa subscribe dan like jika suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka video ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ISP atau mengenai modem atau mengenai internet atau apapun, silahkan ditulis di kolom komentar. Subscribe-nya teman-teman dan komentarnya teman-teman akan membangun channel ini semakin lebih besar lagi tentunya. Oke, ditunggu ya. Bye-bye.